Ini adalah cerita tentang tak sengaja menolong gadis cantik yang tersesat di dalam hutan. Pemuda desa ini mendapatkan keajaiban ini. Mentari pagi menembus celah-celah pepohonan di pinggir desa Bukit Jaya, sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan bukit berkabut. Burung-burung berkicau di antara ranting, sementara embun masih menggantung di ujung daun bambu. Di tengah kesunyian itu, seorang pemuda desa bernama Rian bangun lebih awal dari biasanya. Rian, 20 tahun, tubuhnya kekar karena terbiasa bekerja keras. Wajahnya sederhana tapi teduh, dengan mata yang jernih dan senyum yang jarang pudar. Ia tinggal di rumah panggung kecil dari kayu jati bersama ibunya, Maksari, yang sudah renta dan sering sakit-sakitan. Setiap pagi, Rian menimba air dari sumur tua di belakang rumah, kemudian menjerang air untuk ibunya. "Mak, air panasnya sudah siap," katanya lembut sambil menuang air ke baskom. Maksari tersenyum samar dari pembaringannya. "Terima kasih, Nak. Kau selalu lebih cepat dari ayam jantan," ujarnya bercanda. Suaranya serak, tapi matanya masih menyimpan kasih yang besar untuk satu-satunya anak laki-lakinya itu. Rian membantu memandikan ibunya, lalu menyiapkan sarapan sederhana, ubi rebus dan teh pahit. Setelah itu, ia memanggul parang dan bakul rotan, bersiap menuju hutan untuk mencari bambu dan kayu bakar. Sebelum berangkat, Maksari sempat berpesan dengan nada lembut namun tegas. "Rian, ingat pesan emak. Kalau di hutan nanti kau lihat orang minta tolong, hewan terluka, atau suara yang aneh, jangan abaikan. Siapa tahu itu ujian kebaikan dari Tuhan." Rian mengangguk pelan. "Iya, Mak." Rian janji. Ia menelusuri jalan setapak menuju hutan. Suara serangga dan dedaunan yang bergesekan menjadi teman perjalanannya. Di sepanjang jalan, Rian menyapa para tetangga yang sedang pergi ke sawah. "Pagi, Rian," teriak salah seorang petani. "Pagi, Pak Darto," jawabnya ceria sambil melambaikan tangan. Hutan Bukit Jaya bukan sembarang hutan. Orang-orang desa percaya, di dalamnya ada tempat keramat yang dijaga oleh roh penjaga alam. Banyak yang bilang mereka pernah mendengar suara seruling di malam hari atau melihat cahaya biru menari di antara pepohonan. Tapi bagi Rian, hutan hanyalah tempat ia bekerja untuk mencari rezeki. Siang mulai menjelang. Rian sudah menebang beberapa batang bambu muda, mengikatnya dengan tali ijuk, lalu menaruhnya di pinggir jalan setapak. Keringat membasahi leher dan punggungnya, tapi ia tidak mengeluh. Ia duduk di atas batu besar, meneguk air dari botol kaleng dan menikmati semilir angin yang membawa aroma tanah basah. Namun, di sela kesunyian itu, ia tiba-tiba mendengar suara samar, suara tangisan. Pelan, namun jelas berasal dari dalam hutan yang lebih dalam. Awalnya Rian mengira itu hanya suara burung hantu atau monyet liar. Tapi semakin lama, tangisan itu terdengar seperti suara perempuan yang sedang kesakitan. Rian berdiri. Ia menajamkan telinganya. "Siapa di sana?" teriaknya, tapi tidak ada jawaban. Hanya terdengar isak tangis pelan dan dedaunan yang bergoyang. Naluri Rian menuntunnya untuk mencari sumber suara itu. Ia melangkah menembus semak-semak, melewati akar pohon besar, dan menuruni lembah kecil. Udara di sana lebih dingin, dan kabut mulai turun perlahan. Suara tangisan itu semakin jelas, dan di balik semak belukar, ia melihat sosok seorang gadis duduk meringkuk di tanah, bajunya sobek, rambutnya kusut, dan kakinya berdarah. Rian tertegun. "Astaga, kau kenapa?" tanyanya hati-hati. Gadis itu menoleh cepat, matanya lebar penuh ketakutan. "Jangan mendekat. Aku tak kenal kamu."
Suaranya gemetar, dan tubuhnya tampak menggigil. Rian segera mengangkat tangannya, menunjukkan bahwa ia tidak berbahaya. "Tenang, aku orang desa. Namaku Rian. Aku tidak akan menyakitimu. Kau terluka, biar aku bantu." Gadis itu memandangi Rian sejenak. Wajahnya tampak campuran antara ragu dan harap. Akhirnya ia berkata lirih, "Aku tersesat. Aku ikut teman-temanku berkemah di dekat sungai, tapi aku terpisah. Aku jatuh saat mencoba mencari jalan pulang." Rian segera berjongkok, memeriksa luka di kaki gadis itu. Luka sobek di pergelangan kakinya tampak dalam, mungkin karena batu atau ranting tajam. Ia mencuci luka itu dengan air sungai kecil di dekat situ, lalu merobek ujung bajunya untuk dijadikan perban. "Ini akan sedikit perih," katanya pelan. Gadis itu menggigit bibir, menahan sakit. Tapi matanya mulai menatap Rian dengan rasa percaya. "Namaku Sinta," ucapnya lirih. "Terima kasih sudah menolongku." Matahari mulai turun ke balik bukit. Hutan perlahan diselimuti kabut senja. Rian tahu mereka tidak bisa keluar malam-malam begini, terlalu berbahaya. Banyak binatang buas berkeliaran setelah gelap. Ia pun memutuskan membuat tempat berteduh sementara di bawah pohon besar. Ia mengumpulkan ranting kering dan menyalakan api unggun dengan batu korek kecil yang selalu ia bawa. Cahaya api menerangi wajah Sinta yang cantik tapi letih. Di balik debu dan luka, kecantikannya memancar alami, kulitnya halus, matanya besar dan lembut. Rian sempat tertegun memandang, tapi segera menunduk agar tidak menimbulkan salah paham. "Kau dari mana sebenarnya?" tanya Rian sambil menambahkan kayu ke api. Sinta menjawab pelan, "Aku dari kota. Kami datang ke sini untuk liburan dan menjelajahi hutan." Tapi, semuanya berubah jadi mimpi buruk. Mereka terdiam. Hanya suara api yang berderak dan burung malam yang memanggil dari kejauhan. Angin dingin berhembus, membuat daun-daun berdesir lembut. Sinta menatap api. "Aku takut," katanya pelan. "Hutan ini seperti hidup. Aku mendengar suara orang memanggil namaku padahal tak ada siapa-siapa." Rian menatap ke arah kegelapan di balik pepohonan. "Jangan takut. Selama aku di sini, tidak ada yang akan menyakitimu." Malam semakin larut. Bulan separuh menggantung di langit, menembus celah daun. Sinta akhirnya tertidur bersandar pada batang pohon. Rian duduk menjaga api tetap menyala, matanya sesekali melirik ke arah hutan yang gelap. Dari kejauhan, entah dari mana, terdengar suara seruling lembut seperti ditiup angin malam. Melodi itu menembus hati, menenangkan sekaligus misterius. Rian menegakkan tubuhnya. "Seruling?" Di tengah hutan, gumamnya. Tapi tak lama kemudian, angin berhenti. Semua suara lenyap. Hutan menjadi sunyi, terlalu sunyi. Hanya cahaya api kecil yang menari di wajah mereka berdua. Dalam kesunyian itu, Rian merasa seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikan mereka dari kegelapan. Ia menggenggam parang di sampingnya, bersiap jika ada bahaya. Namun tak ada apa-apa. Hanya bayangan pepohonan yang bergoyang. Ia menatap wajah Sinta yang tertidur damai, lalu menatap langit malam yang berhiaskan bintang. "Siapapun kau yang ada di hutan ini," bisik Rian dalam hati, "aku tak berniat mengganggu. Aku hanya ingin menolong." Malam itu, tanpa ia sadari, langkah kecilnya dalam menolong seorang gadis tersesat akan membuka jalan menuju keajaiban besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, udara di dalam hutan Bukit Jaya terasa dingin dan lembab.
Api unggun kecil yang dibuat Rian hanya memberikan sedikit kehangatan di tengah kabut yang semakin tebal. Nyala apinya menari-nari di wajah Rian dan Sinta, menciptakan bayangan panjang di batang pohon di sekeliling mereka. Sinta masih terlelap, bersandar di batang pohon besar dengan kepala tertunduk. Nafasnya teratur, meski sesekali ia menggigil karena dingin. Rian menatap wajahnya, wajah yang masih muda, bersih, tapi tampak kelelahan luar biasa. Ada sesuatu yang lembut dan rapuh dari gadis itu yang membuat Rian merasa harus menjaganya dengan sepenuh hati. Angin berdesir. Dari kejauhan, terdengar suara ranting patah. Rian langsung siaga. Ia mengambil parang yang diselipkan di pinggangnya, menatap tajam ke arah kegelapan. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Siapa di sana? Suaranya tegas, meski jantungnya berdegup cepat. Tak ada jawaban. Hanya suara daun jatuh. Ia menelan ludah, melangkah 2 langkah ke depan, mengarahkan pandangan ke arah semak-semak. Lalu tiba-tiba seekor rusa melompat keluar, melintasi api unggun, dan menghilang ke balik pohon. Rian menghela napas lega. Hanya rusa, gumamnya. Namun, setelah rusa itu pergi, angin kembali berhenti. Hutan menjadi sunyi, terlalu sunyi hingga suara detak jantung pun terasa. Rian duduk kembali di dekat api, menjaga bara agar tidak padam. Ia memeluk lututnya, menatap nyala merah itu, lalu menatap Sinta lagi. Entah kenapa, dalam diam itu, hatinya seperti diaduk oleh perasaan aneh, campuran antara iba, kagum, dan penasaran. Siapa sebenarnya gadis ini? Mengapa bisa tersesat sendirian di hutan sejauh ini? Menjelang tengah malam, Sinta mulai gelisah dalam tidurnya. Ia mengigau pelan. Jangan tinggalkan aku, tolong, gumamnya lirih. Rian menepuk pelan bahunya. Tenang, Sinta. Kau aman sekarang. Sinta tersentak bangun, matanya basah oleh air mata. Ia memandang sekeliling dengan panik. Aku mimpi buruk, aku melihat bayangan hitam mengejarku di antara pepohonan. Rian menatapnya lembut. Itu cuma mimpi. Tidak ada apa-apa di sini. Aku sudah berjaga. Gadis itu mengangguk, meski wajahnya masih pucat. Ia menatap Rian lama, seperti berusaha memastikan bahwa ia benar-benar ada di dunia nyata. Kau, baik sekali, katanya pelan. Padahal kau tidak mengenalku, tapi kau menolongku tanpa ragu. Rian tersenyum tipis. Mak selalu bilang, kalau kita menolong orang dengan tulus, Tuhan akan menolong kita kembali. Sinta terdiam, menatap nyala api yang memantul di matanya. Ibumu pasti orang baik. Rian mengangguk. Beliau segalanya bagiku. Mereka terdiam beberapa lama, membiarkan suara malam berbicara. Sesekali terdengar suara burung hantu dari kejauhan. Sinta memeluk lututnya, berusaha melawan dingin yang semakin menusuk tulang. Melihat itu, Rian melepas jaket lusuhnya dan menyerahkannya pada Sinta. Pakai ini. Malam di hutan bisa membuatmu sakit. Sinta menatapnya ragu. Kau sendiri nanti kedinginan. Rian tersenyum kecil. Aku sudah biasa hidup di sini. Lagi pula, kau butuh lebih dari aku. Sinta menerima jaket itu dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Rian. Cahaya api mulai meredup. Rian menambahkan kayu bakar lagi. Aroma asap bercampur dengan tanah basah menciptakan suasana yang damai tapi misterius. Rian menatap langit di atas, bintang-bintang tampak samar di antara daun yang bergerak pelan. Besok pagi, begitu matahari terbit,
kita akan cari jalan keluar. Aku hafal jalur hutan sebelah timur, mungkin itu jalan menuju desa, ucap Rian. Sinta mengangguk. Aku ingin cepat pulang. Tapi, entah kenapa aku merasa hutan ini tidak biasa. Rian menatapnya. Maksudmu? Sinta memandang sekeliling, suaranya menurun, hampir berbisik. Sejak tadi aku merasa ada yang memperhatikan kita. Waktu aku terjatuh di sungai siang tadi, aku melihat bayangan lelaki tua berjubah hijau di antara kabut. Matanya menyala biru. Rian tertegun. Jubah hijau? Sinta mengangguk cepat. Aku kira hanya bayangan, tapi setelah aku pingsan dan terbangun, luka di kakiku tidak separah sebelumnya, seperti ada yang menolong. Rian mencoba berpikir logis, tapi dalam hatinya, ia tahu kisah tentang penjaga hutan Bukit Jaya bukan hal baru. Banyak warga desa bercerita tentang sosok kakek berjubah hijau yang menjaga alam dari manusia serakah. Ia menatap Sinta lagi, mencoba tersenyum agar gadis itu tidak makin takut. Mungkin hanya ilusi karena kau kelelahan. Tapi jauh di dalam pikirannya, Rian tidak yakin dengan kata-katanya sendiri. Malam kembali senyap. Api unggun perlahan padam, digantikan dengan cahaya bulan pucat yang menembus kabut tipis. Rian masih terjaga, tapi matanya mulai berat. Ia bersandar di batang pohon dan tertidur ringan, masih memegang parang di tangan kanan. Ketika ia terlelap, Sinta mendadak terbangun lagi. Ada bisikan halus di telinganya, suara lembut seperti dari arah pepohonan. Sinta. Gadis itu menoleh cepat. Rian. Rian masih tertidur. Suara itu terdengar lagi. Sinta, jangan takut. Sinta berdiri perlahan, menatap sekeliling. Dari balik kabut, ia melihat cahaya biru samar, seolah berasal dari batu kecil di antara akar pohon besar di dekat sana. Cahaya itu berdenyut seperti jantung, lembut tapi memikat. Sinta melangkah mendekat, tak kuasa menahan rasa ingin tahu. Namun, sebelum ia sempat menyentuh batu itu, Rian terbangun dan menarik tangannya cepat. Jangan, serunya pelan tapi tegas. Sinta terkejut, hampir menjerit. Aku cuma ingin melihat. Rian menatapnya serius. Di hutan ini, tidak semua yang bercahaya adalah pertanda baik. Mereka berdua menatap batu itu dari jauh. Cahaya birunya makin lama makin redup, lalu lenyap begitu saja. Hening kembali menguasai malam. Sinta menatap Rian dengan wajah bingung. Apa tadi itu? Rian hanya menggeleng. Aku tidak tahu. Tapi sebaiknya jangan disentuh apapun sebelum pagi tiba. Sinta menggigil, bukan karena dingin, tapi karena takut. Ia kembali duduk di dekat api, menarik lutut dan memeluknya erat. Rian kembali menyalakan sisa bara, menjaga api kecil itu tetap menyala. Dalam hati, ia berdoa agar malam segera berakhir. Beberapa jam kemudian, langit mulai berubah warna. Dari hitam menjadi keabu-abuan, lalu muncul semburat jingga di balik kabut. Fajar perlahan menyapu hutan. Burung-burung mulai bernyanyi lagi, tanda kehidupan kembali. Sinta menatap sinar matahari pertama dengan mata berkaca-kaca. Akhirnya pagi. Rian tersenyum lega. Ayo, kita cari jalan keluar. Namun saat ia menoleh ke arah batu yang tadi bersinar biru, tanah di sekitarnya tampak berubah, seperti bekas tapak kaki raksasa yang baru saja menapak di sana. Rian menatapnya dengan dahi berkerut. Apa yang sebenarnya terjadi di hutan ini? Sinta menatap Rian penuh rasa takut. Rian, aku rasa kita belum benar-benar bebas dari hutan ini.
Pagi menjelang di Desa Rengganis. Udara masih segar dengan aroma embun yang menempel di dedaunan. Burung-burung bersiul riang di antara ranting bambu, sementara matahari perlahan muncul dari balik bukit. Arga terbangun dari tidurnya di bel-bel bambu di depan rumah, masih mengenakan sarung lusuh yang dilipat di pinggang. Di dalam rumah, gadis misterius yang ia tolong semalam masih tertidur dengan selimut tipis menutupi tubuhnya. Arga menatapnya dari pintu kamar dengan perasaan campur aduk. Ia masih belum tahu siapa gadis itu sebenarnya. Dari pakaian dan wajahnya, ia tampak bukan orang desa biasa. Wajahnya bersih, kulitnya halus, dan rambut hitam panjangnya berkilau seperti sutra. Tapi semalam ia ditemukan dalam keadaan kotor, penuh lumpur, dan ketakutan di tengah hutan. Arga menghela napas panjang, lalu menjerang air di dapur. Kasihan juga dia, gumamnya pelan. Kalau benar dia tersesat, berarti sudah lama di hutan. Tak lama kemudian, gadis itu terbangun. Matanya terbuka perlahan, menatap atap anyaman bambu di atasnya. Ia tampak kebingungan sejenak, lalu bangkit duduk sambil memegang kepala. Arga yang mendengar suara itu segera menghampiri. "Sudah bangun, Neng?" tanya Arga sopan. Gadis itu menoleh, matanya yang bening seperti embun menatap tajam, seolah mencoba mengenali sosok di depannya. "Kamu siapa?" Suaranya lembut, tapi ada getar ketakutan di sana. "Aku Arga," jawab pemuda itu sambil tersenyum menenangkan. "Aku yang nolong kamu semalam di hutan. Kamu pingsan di dekat sungai kecil. Sekarang sudah di rumahku, di Desa Rengganis." Gadis itu mengerja pelan. Ia menatap sekeliling ruangan bambu itu dengan heran. "Desa Rengganis?" gumamnya lirih, seolah nama itu terdengar asing. "Iya," kata Arga. "Kamu dari mana sebenarnya? Apa kamu tahu jalan pulang?" Gadis itu diam cukup lama sebelum akhirnya menjawab lirih. Aku tidak tahu. Aku tidak ingat apa-apa." Arga tertegun. "Lupa?" Gadis itu mengangguk pelan. "Aku hanya ingat hutan, suara air, dan cahaya putih sebelum aku jatuh." Ucapan itu membuat bulu kuduk Arga merinding. "Cahaya putih," ulangnya. "Iya," jawab gadis itu sambil menunduk. "Cahaya itu muncul dari langit. Setelah itu aku tidak ingat apapun." Arga terdiam. Hutan di dekat desanya memang dikenal angker oleh warga. Banyak cerita tentang makhluk halus, cahaya misterius, dan suara gamelan tengah malam. Tapi Arga tak pernah mempercayainya. Kini, setelah mendengar langsung dari mulut gadis itu, hatinya mulai goyah. "Kalau begitu, istirahat dulu saja. Nanti siang aku antar kamu ke balai desa, biar kepala dusun bantu mencari keluargamu," kata Arga akhirnya. Gadis itu hanya mengangguk pelan. Siang harinya, Arga membawa gadis itu ke balai desa. Warga yang melihat mereka berdua langsung berbisik-bisik. "Itu siapa, Ga?" tanya Pak Narto, tetangganya. "Katanya tersesat di hutan semalam," jawab Arga pendek. "Wah, hati-hati lo, Ga. Hutan sebelah barat itu angker. Bisa jadi bukan manusia?" celetuk seorang ibu-ibu sambil menatap gadis itu dengan tatapan penuh curiga. Arga hanya tersenyum kecut. Ia tak ingin mempercayai gosip itu. Kepala dusun, Pak Darmin, menyambut mereka dengan ramah. Namun ketika melihat wajah gadis itu, ekspresi Pak Darmin berubah. "Anak ini," suaranya lirih, nyaris bergetar. "Kamu yakin menemukannya di hutan?" "Iya, Pak."
di dekat sungai yang mengarah ke air terjun kecil. Pak Darmin menatap gadis itu lama. Aku pernah dengar cerita dulu, di hutan itu ada putri yang menghilang. Putri? Arga terkejut. Ya, legenda lama. Katanya, dia adalah penjaga mata air yang diberkati roh hutan. Tapi itu cuma cerita rakyat. Arga menelan ludah. Ia melirik gadis itu yang tampak kebingungan. Tapi, Pak, dia manusia. Dia makan, dia bicara, dia. Bisa jadi begitu, bisa juga tidak, potong Pak Darmin pelan. Kalau memang benar dia bukan manusia biasa, maka kamu harus berhati-hati, Ga. Sepulang dari balai desa, suasana hati Arga semakin gelisah. Tapi di sisi lain, ada rasa iba dan hangat yang tak bisa ia jelaskan setiap kali menatap gadis itu. Entah kenapa, ia merasa terikat, seolah sudah mengenalnya sejak lama. Malamnya, gadis itu duduk di serambi rumah, menatap langit berbintang. Angin berhembus lembut, menggoyang dedaunan bambu di sekitar rumah Arga. Aku merasa tempat ini tenang sekali, katanya pelan. Arga tersenyum. Ya, karena desaku kecil dan jauh dari kota. Orang sini hidup sederhana. Gadis itu memandang Arga dengan tatapan yang sulit diartikan. Terima kasih sudah menolongku, Arga. Tidak perlu terima kasih, jawab Arga. Siapapun akan menolong orang yang tersesat. Namun, tiba-tiba suasana berubah. Angin bertiup lebih kencang, dedaunan bergemerisik aneh. Dari kejauhan, terdengar suara seruling samar, entah dari mana asalnya. Gadis itu tampak pucat, tubuhnya bergetar. Suara itu, bisiknya ketakutan. Kamu kenal suara itu? Tanya Arga khawatir. Gadis itu memegang dadanya erat. Itu suara yang sama, sebelum aku pingsan di hutan. Arga langsung berdiri dan menatap ke arah hutan. Aku akan lihat ke sana, katanya tegas. Jangan, seru gadis itu panik, menarik tangannya. Kalau kamu ke sana sekarang, kamu tidak akan kembali. Mata gadis itu tiba-tiba bersinar lembut, seperti memantulkan cahaya bulan. Arga terkejut dan terpaku, sementara angin makin kencang, membuat daun-daun beterbangan. Dalam kilasan cahaya putih yang muncul tiba-tiba, bayangan makhluk besar tampak melintas di balik pepohonan. Arga berusaha fokus, tapi pandangannya kabur. Ia hanya sempat melihat gadis itu berdiri di depan pintu, wajahnya penuh cahaya dan rambutnya melayang tertiup angin, sebelum semuanya menjadi gelap. Ketika ia sadar, ia sudah terbaring di lantai, dan gadis itu duduk di sampingnya dengan mata berkaca-kaca. Maafkan aku, Arga, bisiknya pelan. Aku tidak bisa lagi menyembunyikan siapa diriku sebenarnya. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di atas desa Rengganis. Burung-burung berkicau pelan, menandakan hari baru telah tiba. Arga duduk di serambi rumahnya, menatap gadis yang semalam membuatnya terkejut. Gadis itu kini duduk di seberang, menatap tanah, dengan tangan terlipat di pangkuan. Namanya Sinta, gadis misterius yang tersesat di hutan dan entah bagaimana membuat malam semalam penuh dengan kejadian aneh. Arga menarik napas panjang. Ia tahu hari ini akan menjadi hari yang berbeda. Ia memutuskan untuk berbicara dengan gadis itu lebih serius. Sinta, aku harus tahu. Apa yang terjadi semalam? Siapa sebenarnya dirimu? Sinta menunduk lebih dalam, rambut hitamnya menutupi wajahnya sebagian. Hening beberapa detik, sebelum akhirnya ia mengangkat kepala, menatap Arga dengan mata yang seperti menyimpan dunia. Arga, aku bukan anak desa biasa.
Aku dari tempat yang berbeda, katanya lirih. Arga terkejut. Beda? Maksudmu, dari kota? Sinta menggeleng. Bukan. Aku berasal dari hutan itu. Dari sebuah tempat yang orang-orang tidak bisa lihat. Aku adalah bagian dari hutan itu, tapi aku juga manusia. Arga menatapnya bingung. Bagaimana bisa? Kau terlihat seperti manusia. Kau makan, bicara, bahkan tidur di rumahku. Kau jelas nyata. Sinta tersenyum tipis, tapi matanya menyiratkan kesedihan. Aku memang nyata, tapi aku juga bagian dari roh hutan. Aku dijaga oleh cahaya dan angin, dan aku memiliki tugas menjaga keseimbangan alam. Tapi beberapa hari lalu, aku tersesat di jalur manusia, dan aku tidak bisa kembali sendiri. Cahaya putih yang kau lihat semalam, itu adalah tanda bahwa roh penjaga sedang membimbingku. Arga memandangnya dengan mata terbuka lebar. Jadi, cahaya itu bukan manusia? Sinta mengangguk. Bukan. Itu bagian dari diriku dan hutan. Tapi aku manusia juga, Arga. Aku bisa merasakan sakit, takut, bahkan senang. Kau menolongku, dan aku merasakan kebaikanmu. Itu sesuatu yang jarang aku temui di dunia manusia. Arga termenung. Ia mencoba mencerna kata-kata gadis itu. Semua yang dialaminya, suara seruling, cahaya biru, bayangan raksasa, sekarang mulai masuk akal, meski tetap terasa aneh dan ajaib. Kalau begitu, Sinta, kau ingin kembali ke hutan itu? Tanya Arga pelan. Sinta mengangguk. Aku harus. Tugasku belum selesai. Ada pohon-pohon yang mulai layu, sungai yang tercemar oleh sampah manusia. Aku harus memastikan hutan itu tetap hidup. Arga menunduk, merasakan tanggung jawabnya sendiri. Kalau begitu, aku harus mengantarmu. Sinta tersenyum lembut. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Tapi, ada sesuatu yang akan terjadi padamu, Arga. Kau menolongku tanpa pamrih, dan itu adalah awal dari keajaiban. Hutan akan memberimu hadiah, sesuatu yang tak ternilai bagi manusia biasa. Arga mengerutkan dahi. Keajaiban? Apa maksudmu? Sinta menatapnya serius. Keajaiban itu bukan sekadar harta atau kekuatan. Itu adalah kemampuan untuk melihat, merasakan, dan memahami hal-hal yang manusia biasa tidak bisa. Kau akan mendapatkan karomah, tapi kau harus menolong hutan, menolong makhluk-makhluk yang lemah, dan menjaga kebaikan hatimu tetap murni. Arga menelan ludah. Semua yang dikatakan gadis itu terdengar seperti dongeng, tapi ada sesuatu dalam matanya yang membuat Arga yakin itu nyata. Ia merasakan aura hangat dan damai yang berbeda dari apapun yang pernah ia rasakan. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, dan kabut dari hutan menyelimuti desa. Sinta berdiri, memandang ke arah hutan dengan mata yang bersinar lembut. Aku harus pergi sekarang. Tapi kau harus ikut, Arga. Jangan takut. Arga menatap ke arah hutan. Hatinya campur aduk antara takut dan penasaran. Baik, aku akan ikut. Tapi kau harus janji, Sinta. Jangan tinggalkan aku di sana sendirian. Sinta tersenyum, lalu menepuk bahunya lembut. Aku janji. Mereka berdua berjalan menembus kabut pagi. Hutan di depan mereka tampak berbeda. Pohon-pohon tinggi berlapis lumut, sungai kecil berkilau seperti kristal, dan udara dipenuhi aroma tanah basah dan bunga liar.
Cahaya pagi menembus celah pepohonan, menciptakan nuansa magis yang menenangkan sekaligus menegangkan. Sinta berhenti sejenak, menatap Arga. Disinilah aku berasal. Hutan ini adalah rumahku, Arga. Kau akan melihat banyak hal yang manusia biasa tidak bisa pahami. Arga menelan ludah, menatap sekeliling. Ia melihat burung-burung dengan bulu bercahaya, kupu-kupu dengan sayap seperti kaca berwarna-warni, bahkan hewan-hewan kecil yang berjalan tanpa suara di atas tanah basah. Ini luar biasa, ucap Arga pelan. Sinta tersenyum lembut. Dan ini baru permulaan. Kau akan belajar banyak, Arga. Tentang kehidupan, tentang kebaikan, dan tentang keajaiban yang Tuhan simpan di bumi ini. Saat mereka melangkah lebih jauh, terdengar suara gemericik air dari arah sungai. Sinta menunduk, menyentuh air dengan ujung jarinya, lalu menatap Arga. Lihat ini. Air sungai ini bersih karena hutan dijaga. Tapi jika manusia tidak hati-hati, semua akan rusak. Kau harus ingat itu. Arga menatap air jernih itu, merasakan energi yang aneh mengalir dari dalamnya. Sebuah getaran halus yang membuat seluruh tubuhnya hangat. Aku merasakannya, kata Arga, suaranya bergetar. Apa ini? Keajaiban yang kau maksud? Sinta tersenyum, matanya bersinar seperti bintang. Ya, Arga. Ini adalah awal dari karomahmu. Kau mulai bisa merasakan energi alam, melihat keajaiban yang tersembunyi, dan memahami makhluk yang tak bisa diungkap kata-kata. Mereka duduk di tepi sungai, menikmati ketenangan. Sinta mengisahkan tentang hutan, tentang roh penjaga, tentang pohon-pohon yang bisa berbicara, dan tentang hewan-hewan yang memiliki jiwa. Arga mendengarkan dengan kagum, takjub, sekaligus takut. Semua yang ia dengar terdengar nyata dan magis. Di akhir bab itu, matahari naik lebih tinggi. Cahaya pagi menembus kabut, menerangi wajah mereka. Sinta menatap Arga, lalu berkata pelan, "Besok, Arga, kau akan melihat sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan mengubah hidupmu selamanya. Tapi ingat, keajaiban itu datang kepada mereka yang berhati murni." Arga menatapnya, penuh rasa ingin tahu dan tekad. Ia tidak tahu apa yang menanti, tapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah menolong gadis misterius ini. Pagi itu, kabut hutan masih tebal ketika Arga dan Sinta melangkah lebih jauh ke dalam hutan Bukit Jaya. Udara dingin menusuk tulang, tetapi ada aroma segar tanah basah dan dedaunan yang menenangkan. Matahari perlahan menembus celah-celah pepohonan, menciptakan cahaya keemasan di antara rimbunan daun. Arga memandangi Sinta yang berjalan di depan. Ada keanggunan dan ketenangan pada setiap langkahnya, seolah ia memang bagian dari hutan itu. Ia menatap sekeliling, kagum sekaligus sedikit cemas. "Sinta, kau yakin aku bisa mengikuti ini semua?" tanyanya pelan. Sinta menoleh, tersenyum lembut. "Tenang saja, Arga. Kau sudah menunjukkan hati yang tulus. Itu yang membuatmu mampu melihat hal-hal yang manusia biasa tidak bisa lihat." Mereka menyeberangi sungai kecil dengan air jernih berkilau seperti kristal. Sinta menunjuk sebatang pohon besar dengan akar raksasa yang menjulur ke sungai. "Disinilah pertama kali kau akan merasakan karomahmu. Tapi ingat, jangan takut dan jangan menyakiti alam." Arga mengangguk. Ia menatap pohon itu, lalu merasakan sesuatu yang aneh, seperti energi halus yang mengalir melalui tanah ke kakinya, naik ke tubuhnya, dan membuat bulu kuduknya berdiri. Udara sekitarnya terasa berbeda, bergetar lembut seperti berbisik.
Sinta menatapnya, lalu mengangkat tangan. Arga, coba sentuh akar pohon itu. Ragu-ragu, Arga melangkah maju. Ia menyentuh akar pohon dengan ujung jari. Seketika, tubuhnya terasa hangat, seperti dialiri energi lembut. Tanah di bawahnya bergetar perlahan, dan air sungai berkilau semakin terang. Rasakan, Arga. Hutan memberimu kekuatan untuk melihat dan merasakan kehidupan di sekitarmu, kata Sinta. Arga menutup mata, merasakan aliran energi itu. Ia bisa merasakan denyut pohon, getaran tanah, dan arus air sungai. Bahkan suara burung dan serangga terdengar lebih jelas, seperti mereka berbicara padanya. Ia membuka mata, terkejut. Seekor kupu-kupu dengan sayap transparan menari di udara, membentuk pola cahaya di sekitarnya. Ini luar biasa, ucap Arga. Aku bisa merasakannya. Semua yang hidup seolah berbicara padaku. Sinta tersenyum. Itulah karomahmu. Kau dipilih karena hatimu murni. Tapi ingat, kekuatan ini datang dengan tanggung jawab. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari semak-semak. Arga menoleh, siap siaga. Seekor rusa kecil tampak terjebak di jebakan kayu. Kakinya terluka dan ia tidak bisa bergerak. Arga menatap Sinta. Apa yang harus aku lakukan? Sinta melangkah pelan. Gunakan hati dan tanganmu. Jangan gunakan kekuatan untuk menyakiti. Arga meraih ranting kecil dan mencoba membuka jebakan itu. Rusa itu tampak takut, namun energi halus dari karomah Arga membuatnya tenang. Dalam sekejap, jebakan terbuka, dan rusa itu melompat bebas ke arah semak-semak. Arga menghela napas lega. Aku berhasil? Sinta tersenyum bangga. Ya, itu baru permulaan. Kau baru saja menolong makhluk hutan pertama. Energi alam akan mengenalmu dan membimbingmu. Mereka melanjutkan perjalanan menuju hutan yang lebih lebat. Pohon-pohon di sana lebih tinggi, dan cahaya matahari hanya menembus sedikit celah. Sinta berhenti di depan sebuah gua kecil. Dari dalam gua, terdengar suara gemericik air yang lembut. Di sini, kata Sinta, ada mata air suci yang harus kita jaga. Tapi akhir-akhir ini, aliran airnya mulai berkurang karena sampah manusia dan ranting patah yang menutup aliran. Arga menatap mata air itu. Airnya jernih, tetapi memang terlihat tersumbat oleh ranting dan daun kering. Tanpa ragu, Arga memasukkan tangan ke dalam air. Seketika, energi yang sama seperti di pohon mengalir ke tubuhnya. Ia merasakan kekuatan untuk memindahkan ranting dan daun tanpa menyentuhnya secara fisik. Energi itu seolah mengikuti niatnya. Sinta tersenyum. Lihat, kau sudah mulai bisa mengendalikan karomahmu. Arga terkejut. Ia memusatkan pikiran, dan ranting-ranting itu perlahan terangkat dari aliran mata air, membentuk tumpukan kecil di pinggir sungai. Air kembali mengalir lancar, berkilau lebih terang dari sebelumnya. Ini luar biasa, teriak Arga. Aku bisa menggerakkan benda dengan pikiran. Sinta mengangguk. Bukan sekadar benda. Kau merasakan hidupnya. Energi alam akan mengalir melalui tangan dan hatimu. Tapi jangan sombong, Arga. Selalu gunakan untuk kebaikan. Matahari semakin tinggi, dan kabut pagi mulai menghilang. Burung-burung beterbangan, dan seluruh hutan tampak hidup kembali. Arga merasakan kepuasan yang aneh, sebuah kekuatan yang memberi harapan, sekaligus tanggung jawab besar.
Saat mereka beristirahat di tepi mata air, Sinta menatap Arga. Kau melihat, Arga, bahwa dunia ini lebih dari yang terlihat oleh mata manusia biasa. Kau telah menyentuh keajaiban pertama, tapi masih banyak yang harus kau pelajari. Arga mengangguk, matanya bersinar penuh tekad. Aku siap, Sinta. Aku ingin belajar. Aku ingin melindungi hutan ini, sama seperti kau. Sinta tersenyum, lalu menepuk bahu Arga. Bagus. Besok, kau akan menghadapi ujian pertama, bukan hanya untuk melihat kemampuanmu, tapi juga untuk menguji hatimu. Hutan akan memberimu pilihan, kebaikan atau keegoisan. Pilihanmu akan menentukan masa depan karomahmu. Arga menatap hutan di sekitarnya, merasakan getaran energi yang semakin kuat. Ia tahu, hidupnya telah berubah selamanya. Ia bukan lagi pemuda desa biasa. Ia telah dipilih, diberkahi dengan keajaiban, dan kini tanggung jawab besar berada di tangannya. Sementara itu, Sinta menatap langit biru di atas kanopi hutan. Cahaya matahari menembus daun-daun, menciptakan pola cahaya yang menari di tanah. Hatinya tenang, mengetahui Arga telah menunjukkan keberanian dan kebaikan. Ia tahu perjalanan mereka baru saja dimulai, dan keajaiban yang lebih besar menanti mereka berdua di dalam hutan Bukit Jaya. Mereka berdua duduk dalam hening, menikmati ketenangan hutan. Air mata kecil Arga jatuh tanpa sadar, campuran antara kagum, takut, dan sukacita. Ia tersadar bahwa menolong Sinta semalam bukan sekadar kebetulan, itu adalah awal dari perjalanan magis yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu hutan Bukit Jaya terasa berbeda. Kabut pagi tipis masih menyelimuti pepohonan tinggi, namun udara lebih hangat dari sebelumnya. Burung-burung berkicau riang, seolah menyambut Arga yang akan menghadapi ujian pertamanya. Sinta berjalan di depan, langkahnya ringan dan tenang, sementara Arga mengikuti dengan hati berdebar. Arga, kata Sinta pelan, menoleh. Hari ini kau akan diuji. Hutan akan mengirim tantangan untuk melihat sejauh mana hatimu tulus dan niatmu murni. Jangan takut, tapi tetap waspada. Arga menelan ludah. Apa yang akan terjadi padaku, Sinta? Sinta tersenyum lembut. Kau akan melihat. Tapi ingat, kekuatanmu bukan untuk menaklukkan hutan, tapi untuk memahami dan melindunginya. Kau harus memilih, bertindak dengan kebaikan atau menyerah pada rasa takut dan keegoisan. Mereka berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Semakin ke tengah, pepohonan semakin rapat, dan cahaya matahari hanya menembus sedikit. Arga mulai merasakan energi halus mengalir di sekitarnya, getaran yang familiar namun lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu ujian itu sudah dekat. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari semak-semak. Dari balik daun muncul seekor serigala putih, besar dan menatap Arga dengan mata yang bersinar tajam. Bulu serigala itu berkilau seperti cahaya bulan, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak bercahaya di tanah basah. Sinta menepuk bahu Arga. Itulah ujian pertamamu. Jangan panik. Gunakan hati, bukan kekuatanmu. Arga berdiri tegap, mencoba menenangkan diri. Serigala itu menggeram pelan, tubuhnya bergetar, seolah menantang Arga untuk mundur. Arga menutup mata sejenak, merasakan energi hutan mengalir melalui tubuhnya. Ia bisa merasakan ketakutan dan kesedihan serigala itu, sebuah makhluk yang tersesat dan terluka. Dengan perlahan, Arga melangkah maju, tangan terbuka. Aku tidak akan menyakitimu, ucapnya lirih. Aku hanya ingin membantu. Serigala itu menatapnya lama, lalu mendekat perlahan.
Arga merasakan kehangatan dari tubuh serigala, dan seketika luka-luka kecil di kaki serigala itu mulai menutup, seolah energi alam mengalir dari dirinya ke makhluk itu. Sinta tersenyum bangga. Bagus, Arga. Kau telah melewati ujian pertama. Kau memilih kebaikan, bukan ketakutan. Namun ujian belum selesai. Dari balik pepohonan, muncul kabut tebal yang menutupi jalur mereka. Arga hampir tidak bisa melihat apapun, hanya bisa mendengar suara gemerisik, desiran angin, dan detak jantungnya sendiri. Ini bagian kedua, kata Sinta. Kau harus menembus kabut ini untuk menemukan pintu hutan yang tersembunyi. Tapi hati-hati, kabut bisa membuatmu tersesat, bahkan menipu pandanganmu. Arga menatap kabut yang tanpa hidup. Ia menutup mata sejenak, mencoba merasakan aliran energi hutan. Tiba-tiba, ia mendengar suara samar, bisikan halus seperti beribu suara bergabung menjadi satu. Arga, pilih jalan yang benar, ikuti hatimu, jangan tergoda oleh ilusi. Arga membuka mata, dan di hadapannya tampak dua jalan bercabang. Salah satunya tampak terang dan aman, yang lain gelap dan penuh bayangan bergerak. Ia teringat kata-kata Sinta. Hatinya berdegup kencang, tapi ia memilih jalan yang gelap, karena nalurinya mengatakan itu jalan yang benar. Sejenak, bayangan-bayangan di jalan itu bergerak cepat, membentuk sosok-sosok menakutkan, wajah-wajah menyeramkan, tangan-tangan yang menjulur. Arga hampir panik, tapi ia ingat pesan Sinta, gunakan hati. Ia menenangkan diri, membayangkan cahaya dalam hatinya. Cahaya itu menyebar dari dalam dirinya, menembus kabut, dan bayangan-bayangan itu lenyap perlahan. Jalan gelap berubah menjadi jalur yang aman, dengan pepohonan bercahaya lembut menuntunnya ke sebuah clearing di tengah hutan. Di sana, berdiri sebuah pohon tua dengan batang lebar dan daun yang berkilau keemasan. Di pangkal pohon, terdapat sebuah batu bercahaya biru, mirip dengan cahaya yang Sinta sebut saat pertama kali mereka bertemu. Sinta mendekat. Arga, sentuh batu itu. Kau telah lulus ujian pertama. Hutan ingin memberimu hadiah karomah yang lebih kuat. Arga mendekat, menempelkan tangan di batu itu. Seketika, energi kuat mengalir melalui tubuhnya. Ia bisa merasakan denyut seluruh hutan, mendengar suara pohon-pohon, air sungai, dan semua makhluk hidup seolah berbicara padanya. Hatinya terasa ringan, damai, dan penuh kekuatan. Sinta menatapnya dengan mata berbinar. Arga, kau sekarang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam. Kau bisa merasakan kesedihan pohon, kebahagiaan burung, dan kebutuhan makhluk yang terluka. Tapi ingat, ini adalah tanggung jawab besar. Gunakan karomahmu untuk melindungi, bukan untuk menguasai. Arga tersenyum, matanya bersinar penuh tekad. Aku mengerti, Sinta. Aku akan menjaga hutan ini. Aku akan menolong setiap makhluk yang membutuhkan. Terima kasih telah membimbingku. Tiba-tiba, dari atas pohon, terdengar suara burung elang besar. Burung itu melayang rendah, menatap Arga dan Sinta. Seketika, seluruh hutan seperti bertepuk tangan, daun-daun bergoyang, bunga mekar, dan aliran sungai bersinar lebih terang. Sinta tersenyum lega. Arga, lihat itu. Alam menyambutmu. Kau telah diterima sebagai penjaga baru. Tapi perjalananmu belum selesai. Masih banyak ujian, masih banyak keajaiban yang menanti. Kau harus siap menghadapi semuanya dengan hati murni dan niat tulus. Arga menatap burung elang itu, merasakan getaran energi yang menenangkan. Ia tahu hidupnya telah berubah selamanya.
ia bukan lagi pemuda desa biasa. Ia telah dipilih oleh hutan, diberkahi karomah, dan kini memegang tanggung jawab besar. Mereka berdua duduk di keliling, menikmati ketenangan hutan. Arga menatap Sinta. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku siap. Bersamamu, aku percaya kita bisa melindungi hutan ini. Sinta menepuk bahu Arga lembut. Aku percaya padamu, Arga. Besok, kau akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Tapi untuk hari ini, nikmati kemenanganmu. Kau telah lulus ujian pertama, dan hutan mengenalmu sebagai teman, bukan sekadar manusia biasa. Hutan Bukit Jaya kembali sunyi, namun suasananya berbeda. Ada kedamaian, ada keajaiban, dan ada ikatan baru antara manusia dan alam. Arga merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan bahwa ia benar-benar menjadi bagian dari dunia yang lebih besar, dunia penuh rahasia dan keajaiban. Di atas keliling, cahaya matahari menembus daun-daun, menciptakan pola cahaya yang menari-nari di tanah. Arga menatapnya, tersenyum. Ia tahu perjalanan magis ini baru dimulai. Keajaiban yang lebih besar, ujian yang lebih sulit, dan rahasia hutan yang lebih dalam menantinya. Tapi satu hal pasti, hatinya telah siap, dan karomahnya mulai bersinar. Hari berikutnya, matahari baru saja menembus celah pepohonan saat Arga dan Sinta melanjutkan perjalanan lebih jauh ke dalam hutan Bukit Jaya. Kabut tipis masih tersisa, namun udara pagi terasa hangat dan segar. Burung-burung berkicau riang, seolah menyadari bahwa ada sesuatu yang istimewa tengah terjadi di hutan itu. Arga berjalan dengan hati-hati, tetap merasakan aliran energi yang dulu mulai ia kenal. Karomahnya kini lebih kuat. Ia bisa merasakan denyut pohon, arus air, dan energi makhluk hidup di sekelilingnya. Namun hari ini, Sinta memberinya tantangan yang berbeda. Kau akan belajar memahami tanda-tanda alam, Arga, kata Sinta sambil menatap rimbunan pepohonan. Hutan ini selalu memberi petunjuk kepada mereka yang berhati murni. Tapi kau harus benar-benar fokus dan mendengarkan. Arga menatapnya dengan serius. Tanda-tanda, seperti apa maksudmu? Sinta tersenyum lembut. Hutan bisa berbicara dengan cara yang tak terlihat. Ada suara, cahaya, gerakan, dan energi yang hanya bisa kau rasakan dengan hati. Hari ini, kau akan melihat hal-hal yang manusia biasa tidak bisa mengerti. Mereka menembus semak-semak yang lebih lebat. Dari kejauhan terdengar suara air mengalir deras. Arga merasakan getaran energi yang berbeda, lebih kuat, lebih intens, seolah hutan memanggilnya. Tunggu di sini, kata Sinta, lalu melangkah cepat ke arah sungai. Arga mengikuti, namun langkahnya terasa berat, seolah tanah di bawah kakinya ingin menahan. Setiap langkah, energi di sekitarnya berputar dan bergetar lebih kencang. Saat mereka tiba di tepi sungai, Arga terpesona. Air sungai berkilau seperti kristal cair, memantulkan cahaya matahari ke seluruh sekitarnya. Di tengah sungai, sebuah bunga raksasa dengan kelopak bercahaya keemasan muncul. Setiap kelopaknya bergetar perlahan, seolah bernapas. Sinta menatap bunga itu dengan mata penuh hormat. Arga, itulah tanda pertama. Bunga ini muncul hanya untuk mereka yang dipilih oleh hutan. Ia akan memberimu petunjuk tentang perjalananmu selanjutnya. Arga menatap bunga itu, terpesona. Tapi, apa yang harus aku lakukan? Sinta melangkah mendekat. Sentuh bunga itu dengan hati. Rasakan energi yang keluar darinya, dan hutan akan memberimu jawabannya. Arga menarik napas dalam-dalam, menutup mata,
dan menaruh tangannya di udara dekat kelopak bunga. Seketika, arus energi yang kuat mengalir melalui tubuhnya. Ia merasakan getaran kehidupan, suara-suara lembut yang seolah berbicara padanya. Arga, kau dipilih, hati murnimu dibutuhkan, lindungi alam, lindungi kehidupan. Air sungai beriak, dan kelopak bunga berputar pelan, memancarkan cahaya keemasan ke seluruh hutan. Arga membuka mata, merasakan sebuah kepastian dalam hatinya. Hutan telah memberinya tanda bahwa perjalanan magis ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, terdengar suara gemerisik. Seekor rubah dengan bulu perak muncul, matanya bersinar tajam namun penuh rasa ingin tahu. Ia berjalan perlahan, berhenti beberapa meter dari Arga. Sinta menepuk bahu Arga. Ini tanda kedua. Kau harus berinteraksi dengannya. Rubah ini bukan sekadar binatang biasa. Ia akan menguji kesabaran, kecerdikan, dan niatmu. Arga menatap rubah itu. Ia bisa merasakan energi lembut dari makhluk itu, campuran antara rasa takut dan penasaran. Ia ingat semua pelajaran Sinta, gunakan hati, jangan takut, jangan menyakiti. Tenang, aku tidak akan menyakitimu, ucap Arga lirih. Ia mencondongkan tubuh sedikit, mengulurkan tangan. Rubah itu menatapnya lama, lalu perlahan mendekat, dan dengan gerakan anggun, menyentuh tangan Arga dengan moncongnya. Seketika, Arga merasakan gelombang energi mengalir lebih kuat dari sebelumnya. Sinta tersenyum bangga. Kau telah lulus ujian kesabaran dan niat. Kau menunjukkan bahwa hatimu tulus. Rubah ini akan menjadi teman dan penuntunmu dalam perjalanan selanjutnya. Arga menatap rubah perak itu. Jadi aku bisa memanggilmu kapan saja? Tanyanya. Rubah itu mengangguk pelan, seolah memahami kata-katanya. Setelah itu, Sinta mengajak Arga melanjutkan perjalanan. Mereka melewati jalur sempit di antara pepohonan tinggi, dan Arga mulai melihat tanda-tanda lain, daun yang bergerak tanpa angin, bunga-bunga yang mengikuti langkahnya, bahkan burung-burung kecil yang seakan membentuk pola arah untuk dituju. Lihat, Arga, kata Sinta. Itulah tanda-tanda yang hutan berikan. Kau hanya perlu belajar membaca dan mengerti mereka. Arga merasakan kekaguman sekaligus tanggung jawab. Ia memahami bahwa karomah yang dimilikinya bukan hanya tentang kemampuan ajaib, tapi tentang memahami kehidupan di sekitarnya, memberi perlindungan, menunjukkan kebaikan, dan menolong yang lemah. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari arah atas. Sebuah cahaya putih besar menembus kanopi hutan, menyorot ke arah mereka. Arga menatapnya kagum, dan Sinta menunduk hormat. Hutan memberimu tanda besar, Arga, kata Sinta. Cahaya ini muncul hanya sekali bagi mereka yang telah dipilih. Kau telah lulus ujian pertama dan tanda ini menunjukkan bahwa karomahmu semakin kuat. Tapi ingat, masih banyak ujian yang menunggu, lebih berat dan lebih menentukan. Arga menatap cahaya itu, merasakan energi hangat yang mengalir ke tubuhnya. Ia tersenyum, hatinya penuh tekad. Ia tahu bahwa dirinya kini menjadi bagian dari hutan, penjaga yang dipilih untuk melindungi keseimbangan alam. Sore itu, mereka kembali ke clearing tempat mereka beristirahat sebelumnya. Rubah perak mengikuti mereka, berjalan anggun di samping Arga. Ia merasakan ikatan baru yang tumbuh antara manusia dan alam, antara hati murni dan karomah yang mengalir dari hutan. Sinta menatapnya dengan lembut. Arga, kau telah melihat tanda-tanda hutan. Kau telah membuktikan hatimu tulus. Tapi perjalananmu belum selesai. Besok, kau akan menghadapi ujian ketiga, lebih sulit, lebih berbahaya,
dan akan menguji keberanianmu hingga batas akhir. Kau harus siap menghadapi hal-hal yang bahkan manusia biasa tidak bisa bayangkan. Arga mengangguk, mata bersinar penuh tekad. Ia tahu hidupnya telah berubah selamanya. Ia bukan lagi pemuda desa biasa. Ia telah dipilih oleh hutan, diberkahi karomah, dan kini memegang tanggung jawab besar. Malam itu, di tepi sungai bercahaya, Arga duduk merenung. Ia menatap langit berbintang, merasakan suara gemerisik daun, dan mengetahui satu hal pasti, hutan telah berbicara padanya, dan ia siap menjawab panggilan itu. Pagi itu, hutan Bukit Jaya tampak berbeda. Kabut tipis bergulung di antara pepohonan raksasa, dan udara terasa lebih berat, seolah hutan mempersiapkan sesuatu yang besar. Arga berjalan di samping Sinta, merasakan energi yang lebih kuat dari biasanya. Rubah perak mengikuti mereka setia di sisi Arga, matanya bersinar waspada. Sore nanti kau akan menghadapi ujian ketiga, kata Sinta pelan, menatap Arga dengan serius. Ini bukan ujian biasa. Kau akan bertemu makhluk hutan legendaris, penjaga rahasia alam yang sangat tua dan kuat. Ia akan menguji keberanian, kebijaksanaan, dan hatimu. Arga menelan ludah. Makhluk legendaris? Seperti apa wujudnya? Sinta tersenyum tipis. Tidak ada manusia yang bisa menggambarkannya dengan tepat. Kau hanya bisa melihatnya jika hatimu murni dan niatmu tulus. Dan ingat, tidak ada kekerasan di sini yang diperbolehkan. Hanya hati yang jujur yang akan diterima. Arga mengangguk, mencoba menenangkan detak jantungnya. Mereka melanjutkan perjalanan, melewati semak-semak lebat, sungai kecil yang berkilau, dan pepohonan tinggi berlumut tebal. Semakin ke dalam hutan, semakin terasa ketegangan yang halus, angin membawa aroma tanah basah dan daun yang membusuk, suara gemerisik yang seakan bisikan rahasia, dan cahaya yang menari-nari di antara celah pepohonan. Tiba-tiba, Rubah perak berhenti dan menatap ke arah semak gelap. Arga dan Sinta menoleh. Dari balik pepohonan, muncul sosok besar, berbentuk seperti rusa raksasa dengan tanduk bercahaya emas. Matanya memancarkan cahaya hijau lembut, dan bulunya berkilau seperti daun basah yang terkena embun pagi. Sinta menunduk hormat. Inilah dia, penjaga hutan legendaris. Namanya Gahara. Jangan takut, Arga. Ia akan menguji keberanianmu. Arga merasa jantungnya berdebar kencang. Makhluk itu menggerakkan kepala besar dengan anggun, menatap langsung ke matanya. Ia merasakan energi yang sangat kuat, campuran antara ketenangan dan ketegangan. Rubah perak berdiri di sampingnya, seolah memberi keberanian. Gahara menggeram pelan, dan tiba-tiba muncul 3 bayangan hutan, makhluk-makhluk kecil seperti siluet manusia, dengan mata bercahaya merah, berlarian di sekeliling Arga. Arga terkejut, namun ia mengingat pesan Sinta, gunakan hati, bukan kekuatan. Arga menutup mata sejenak, memusatkan diri, merasakan energi hutan yang mengalir melalui tubuhnya. Ia mengeluarkan niat tulus di dalam hati. Aku tidak ingin menyakiti. Aku ingin memahami dan melindungi. Seketika, bayangan-bayangan itu berhenti, menunduk, dan perlahan menghilang. Gahara menggerakkan tanduknya ke arah Arga, dan sinar lembut menembus tubuhnya. Arga merasakan energi yang menenangkan, hangat, dan membuat hatinya penuh keberanian. Sinta tersenyum. Arga, kau telah melewati ujian pertama dari Gahara. Tapi masih ada ujian kedua. Kau harus mendekati Gahara, dan ia akan mengajukan 3 pertanyaan yang hanya bisa dijawab dengan kebijaksanaan dan niat murni. Arga menatap Gahara, matanya bersinar tekad.
Ia melangkah maju, merasakan getaran energi yang kuat dari makhluk legendaris itu. Gahara menunduk, seolah menunggu niatnya. Arga, suara Gahara terdengar dalam hati, bukan telinga. Kau telah menunjukkan keberanianmu. Tetapi untuk menjadi sahabat hutan, kau harus membuktikan kebijaksanaanmu. Jawablah 3 pertanyaan ini dengan tulus. Pertanyaan pertama, jika kau menemukan manusia yang merusak hutan demi keuntungan, apa yang akan kau lakukan? Arga menatap Gahara dalam-dalam. Ia merasakan bisikan hati kecilnya bahwa kekerasan bukan jawaban. Ia menjawab pelan namun tegas, "Aku akan mencoba mengajarinya dan menuntunnya ke jalan kebaikan. Aku akan menunjukkan akibat dari perbuatannya dan berharap ia berubah tanpa harus disakiti." Gahara menunduk sekali lagi, cahaya di tanduknya semakin terang. Jawaban yang benar. Pertanyaan kedua, jika ada makhluk yang terjebak dan kau tidak bisa menyelamatkannya sendirian, apa yang akan kau lakukan? Arga menelan ludah. Ia memikirkan rusa dan rubah yang pernah ia selamatkan. Aku akan meminta bantuan makhluk lain atau menggunakan karomahku dengan hati-hati. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk menolong, karena setiap kehidupan berharga. Cahaya di tanduk Gahara bergetar lembut, dan suara ketiga terdengar, pertanyaan terakhir, jika kau harus memilih antara keselamatan dirimu sendiri dan keselamatan hutan, apa yang akan kau lakukan? Arga menatap Sinta sebentar, lalu menunduk ke tanah. Hatinya penuh keyakinan. Aku memilih hutan. Hutan adalah rumah bagi semua makhluk. Jika aku harus berkorban untuk melindunginya, aku siap. Gahara menunduk pelan, cahaya dari tanduknya menutupi seluruh keliling. Arga merasakan energi mengalir ke seluruh tubuhnya, lebih kuat dari sebelumnya, dan sebuah sensasi hangat menenangkan hatinya. Sinta tersenyum bangga. Arga, kau telah diterima oleh Gahara. Karomahmu semakin kuat, dan hatimu terbukti tulus. Kau sekarang menjadi sahabat hutan yang sejati. Gahara menggerakkan kepala besar dengan anggun, dan seketika semua pepohonan di sekitar mereka bergetar lembut, daun-daunnya bergoyang seolah bertepuk tangan. Burung-burung beterbangan, dan air sungai berkilau lebih terang. Hutan menyambut Arga sebagai bagian dari dirinya. Arga menatap Gahara dan merasakan rasa hormat yang mendalam. Ia tahu bahwa dirinya kini bukan hanya pemuda desa biasa. Ia telah dipilih oleh hutan, diberkahi karomah, dan siap memikul tanggung jawab besar untuk melindungi alam. Sore itu, mereka berdua kembali ke clearing tempat mereka biasa beristirahat. Rubah perak berjalan setia di samping Arga, menatapnya dengan mata yang seolah berkata, "Kau siap menghadapi hal-hal lebih besar." Arga duduk, menatap langit yang mulai memerah oleh senja. Ia merasa hatinya damai, penuh keyakinan, namun juga sadar bahwa perjalanan ini baru setengah jalan. Masih banyak ujian, rahasia, dan keajaiban yang menunggu. Sinta duduk di sampingnya, menepuk bahu Arga. Hari ini kau telah melihat betapa besar hutan ini. Kau telah menghadapi ujian ketiga dan bertemu makhluk legendaris. Tapi perjalananmu belum selesai. Masih banyak yang harus kau pelajari tentang karomah, tentang kehidupan, dan tentang diri sendiri. Arga menatap Sinta dengan mata bersinar. Aku siap, Sinta. Aku akan melanjutkan perjalanan ini, apapun yang menanti. Bersamamu, aku yakin kita bisa melindungi hutan ini. Hutan Bukit Jaya kembali sunyi, tetapi suasananya berbeda. Ada kedamaian, ada keajaiban, dan ada ikatan baru antara manusia dan alam. Arga merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya,
Perasaan bahwa ia benar-benar menjadi bagian dari dunia yang lebih besar, dunia yang penuh rahasia, ujian, dan keajaiban. Malam itu, di tepi sungai bercahaya, Arga merenung. Ia menatap langit berbintang, merasakan suara gemerisik daun, dan menyadari satu hal pasti, hutan telah berbicara padanya, dan ia siap menjawab panggilan itu. Perjalanan magisnya belum berakhir, keajaiban yang lebih besar dan ujian yang lebih sulit menantinya di depan. Pagi itu, hutan Bukit Jaya tampak lebih hidup dari sebelumnya. Cahaya matahari menembus celah pepohonan tinggi, menari di atas daun-daun basah oleh embun. Arga berjalan di samping Sinta dan Rubah Perak, merasakan energi hutan yang semakin kuat. Ia tahu bahwa hari ini adalah ujian yang lebih besar daripada sebelumnya, ujian yang akan mengungkap rahasia terdalam hutan. Kau akan memasuki bagian terdalam hutan, Arga, kata Sinta dengan suara serius. Di sini, energi alam paling kuat. Tapi hati-hati, banyak hal di sini yang bisa menipu penglihatan dan pikiran. Kau harus tetap fokus pada niat tulusmu. Arga mengangguk, menelan ludah. Ia merasakan jantungnya berdebar cepat. Ia tahu bahwa rahasia hutan ini bukan sekadar legenda, hutan sendiri yang akan menuntunnya untuk menemukannya. Mereka berjalan lebih jauh, melewati jalur sempit yang dipenuhi akar dan semak lebat. Setiap langkah, Arga merasakan aliran energi yang berbeda, lebih hangat, lebih intens, seperti hati hutan memanggilnya. Rubah Perak berjalan di sampingnya, sesekali menoleh, seolah memberi tanda untuk tetap waspada. Tiba-tiba, mereka tiba di sebuah tebing tinggi dengan air terjun yang mengalir deras di depannya. Dari balik kabut air terjun, terdengar suara gemuruh lembut, dan cahaya keemasan terpancar dari celah-celah batu. Arga menatap kagum. Ini adalah jantung hutan, kata Sinta. Disinilah rahasia terbesar disimpan. Kau harus menyeberangi air terjun ini untuk mencapai pusat energi hutan. Tapi hati-hati, arusnya kuat, dan banyak ilusi yang akan mencoba menyesatkanmu. Arga menghela napas dalam-dalam, merasakan energi yang memancar dari air terjun. Ia menaruh tangan di udara, mencoba menangkap getaran energi, dan seketika arus lembut dari hutan mengalir ke tubuhnya. Ia bisa merasakan kekuatan alam yang murni, sangat kuat, namun menenangkan. Dengan hati-hati, ia melangkah ke arah air terjun. Setiap tetes air yang jatuh seperti percikan cahaya di tubuhnya, membimbingnya. Namun di tengah perjalanan, kabut tebal muncul, membentuk bayangan-bayangan gelap yang bergerak liar, menciptakan ilusi jalan yang salah. Arga terhenti, menutup mata, dan mendengarkan suara hatinya. Aku harus tetap fokus. Aku tidak boleh tersesat oleh ketakutan atau keserakahan. Ia melangkah perlahan, mengikuti aliran energi yang dirasakannya, hingga akhirnya ia tiba di sebuah pangkalan batu bercahaya biru, mirip dengan batu yang pernah ia temui di clearing pertama. Di sana, berdiri makhluk besar seperti naga hutan, dengan sisik hijau berkilau dan mata emas yang dalam. Makhluk itu memancarkan aura kekuatan dan kebijaksanaan. Arga menelan ludah. Ia tahu, inilah penjaga rahasia jantung hutan, makhluk legendaris yang belum pernah dilihat manusia biasa. Sinta menunduk hormat. Inilah naga hutan, penjaga rahasia energi murni. Ia akan menguji keberanian, kesabaran, dan ketulusanmu. Kau harus menunjukkan niat murni tanpa pamrih. Arga menatap naga itu dengan hati berdebar. Ia bisa merasakan energi yang kuat mengalir dari makhluk itu, seperti gelombang yang mampu menghancurkan atau menyembuhkan. Rubah Perak berdiri di sampingnya, memberi keberanian. Naga itu menunduk, dan suara dalam hati terdengar, "Arga, kau telah dipilih."
Tapi untuk menjadi sahabat sejati hutan, kau harus membuktikan dirimu. Apakah kau siap menghadapi ujian terakhir sebelum rahasia ini terbuka? Arga mengangguk tegas. Aku siap. Tiba-tiba, bayangan-bayangan gelap muncul dari tanah, membentuk sosok-sosok menyeramkan, makhluk yang menakutkan dengan mata merah menyala. Mereka bergerak cepat, mencoba menakut-nakuti Arga. Namun ia mengingat semua pelajaran Sinta, gunakan hati, bukan kekerasan. Ia menutup mata, mengambil napas dalam-dalam, dan memusatkan niat tulusnya. Aku tidak takut. Aku hanya ingin melindungi hutan dan semua makhluknya. Seketika, energi murni dari tubuh Arga menyebar, menembus bayangan gelap itu. Makhluk-makhluk itu menghilang, meninggalkan jalan yang jelas. Naga hutan menggerakkan kepalanya, seolah tersenyum, dan cahaya emas dari mata naga menyinari Arga. Bagus, suara naga terdengar. Kau telah melewati ujian keberanian. Sekarang, ujian terakhir, sentuh pusat energi hutan dan biarkan karomahmu menyatu dengan rahasia alam. Arga melangkah perlahan, menaruh tangannya di atas batu bercahaya biru. Seketika, energi kuat mengalir melalui tubuhnya. Ia merasakan denyut seluruh hutan, mendengar suara pohon, sungai, dan semua makhluk hidup berbicara dalam satu suara harmonis. Hatinya terasa ringan, damai, dan penuh kekuatan. Sinta tersenyum bangga. Arga, kau sekarang menjadi bagian dari hutan. Rahasia ini adalah karomah terbesar yang diberikan hutan pada mereka yang murni. Kau bisa merasakan semua kehidupan, membantu makhluk yang terluka, dan menjaga keseimbangan alam. Naga hutan menunduk, menyentuh kepala Arga dengan moncongnya. Gelombang energi menyebar, mengalir ke seluruh tubuh Arga, menguatkan karomahnya. Rubah perak melompat kegirangan, seolah merayakan keberhasilan sahabatnya. Arga menatap Sinta dengan mata berbinar. Aku merasakan semuanya. Hutan, seluruh hutan, hidup dan bernafas bersamaku. Aku merasa kuat, tapi juga tanggung jawabku sangat besar. Sinta menepuk bahu Arga lembut. Kau telah menemukan rahasia jantung hutan. Tapi ingat, Arga, karomah ini bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ini untuk melindungi kehidupan, hutan, dan semua makhluk di dalamnya. Kau harus bijaksana dalam menggunakannya. Sore itu, mereka duduk di tepi sungai bercahaya, menatap cahaya matahari yang memudar di balik pepohonan. Arga merasa damai, penuh tekad, namun juga sadar bahwa perjalanan ini belum berakhir. Masih ada satu ujian terakhir, dan keajaiban yang menanti akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Arga menatap langit berbintang, merasakan gemerisik daun, dan menyadari satu hal pasti, hutan telah berbicara padanya, dan ia siap menghadapi ujian terakhir, ujian yang akan menentukan nasibnya, desa, dan seluruh kehidupan di Bukit Jaya. Pagi itu, hutan Bukit Jaya bersinar dengan cahaya yang berbeda. Kabut pagi menari di antara pepohonan, dan suara burung berkicau riang seolah menyambut kedatangan hari yang istimewa. Arga berjalan di samping Sinta, rubah perak setia di sisi, merasakan energi hutan yang lebih kuat dari sebelumnya. Hari ini adalah ujian terakhir, ujian yang akan menentukan takdirnya dan masa depan hutan serta desanya. Sinta menatap Arga dengan serius. Arga, kau telah melewati semua ujian. Kau telah membuktikan keberanian, kebijaksanaan, dan ketulusan hatimu. Tapi ujian terakhir ini berbeda. Ini bukan sekadar ujian, tapi pengungkapan keajaiban yang hanya bisa diterima oleh mereka yang murni hati. Arga menelan ludah. Ia merasakan campuran gugup dan bersemangat.
Ia tahu perjalanan ini akan menuntut seluruh karomah, keberanian, dan kebijaksanaannya. Mereka melangkah lebih jauh ke jantung hutan. Pohon-pohon semakin tinggi, daun-daun berkilau, dan udara dipenuhi energi yang hangat namun kuat. Rubah perak menatap Arga seakan berkata, "Ini waktumu." Tiba-tiba, cahaya keemasan menembus kanopi hutan. Di tengah clearing, sebuah kolam kristal muncul. Permukaannya tenang namun memantulkan cahaya bintang yang belum tampak di langit pagi. Di tepi kolam, berdiri sosok seorang gadis. Sinta menatapnya sejenak, lalu menunduk hormat. "Arga, inilah keajaiban terakhir," kata Sinta lirih. Gadis ini adalah penjelmaan hutan, roh pelindung yang selama ini menjaga keseimbangan Bukit Jaya. Ia akan menguji hatimu, dan karomahmu akan diuji pada tingkat tertinggi. Arga terkejut. Gadis itu tersenyum lembut, wajahnya bercahaya, dan mata birunya seperti menatap kedalaman hati Arga. Ia merasa terpesona, sekaligus takut akan tanggung jawab yang menantinya. Gadis itu berbicara dengan suara lembut, terdengar di telinga hati Arga. "Arga, kau telah dipilih. Namun untuk menjadi sahabat sejati hutan, kau harus menghadapi ujian terakhir, pengorbanan dan keberanian tanpa batas. Jika kau sanggup, karomahmu akan mencapai puncak, dan kau akan mampu melindungi hutan dan desa dari bencana." Arga menatap gadis itu, hatinya bergetar. Ia sadar bahwa perjalanan ini bukan lagi tentang dirinya sendiri, tapi tentang semua kehidupan di Bukit Jaya. "Arga, kau siap?" tanya Sinta, menepuk bahunya. Arga mengangguk tegas. "Aku siap. Aku akan melakukan apapun untuk melindungi hutan dan semua yang hidup di dalamnya." Gadis itu tersenyum lembut. Tiba-tiba, air kolam beriak, memancarkan cahaya yang menyelimuti Arga. Ia merasakan arus energi yang begitu kuat, lebih besar dari ujian sebelumnya, mengalir ke seluruh tubuhnya. Rubah perak melompat di sekelilingnya, menyalurkan energi pelindung. Kolam itu kemudian berubah menjadi pusaran cahaya yang menelan Arga, membawa kesadaran dan karomahnya ke tingkat yang lebih tinggi. Ia melihat seluruh hutan dari atas, sungai, pohon, binatang, hingga desa di pinggir hutan. Ia merasakan energi setiap makhluk hidup yang ada. Semua berdenyut bersama, dan Arga menyadari satu hal. Ia menjadi bagian dari kehidupan itu, jantung hutan, dan pelindung desa sekaligus. Namun ujian terakhir belum selesai. Dari bayangan pepohonan, muncul badai energi, angin kencang, petir, dan suara gemuruh yang menakutkan. Gadis penjelmaan hutan itu menatap Arga dengan serius. "Ini adalah manifestasi ketidakseimbangan. Kau harus menyeimbangkan energi ini dengan hati dan karomahmu. Jika gagal, seluruh hutan dan desa akan terancam." Arga menutup mata sejenak, merasakan denyut seluruh energi hutan dan desa. Ia menyalurkan karomahnya, membiarkan energi murni mengalir melalui tubuhnya, memancarkan aura hangat yang menenangkan badai. Ia membayangkan desa yang aman, hutan yang seimbang, dan makhluk hidup yang terlindungi. Secara perlahan, badai energi mereda. Petir dan angin berhenti, digantikan cahaya lembut yang menyelimuti seluruh hutan. Gadis itu tersenyum, cahaya di tubuhnya memancar lebih terang. "Arga, kau telah lulus ujian terakhir. Kau sekarang sahabat sejati hutan. Karomahmu mencapai puncak, dan seluruh energi alam bersamamu." Arga membuka mata, merasakan kedamaian yang luar biasa. Rubah perak melompat riang di sampingnya, dan suara hutan terdengar jelas di telinga hatinya. Ia bisa merasakan pohon, air, binatang, dan manusia di desa seperti bagian dari dirinya sendiri.
Sinta menepuk bahunya. Arga, lihat apa yang kau capai. Kau bukan lagi pemuda desa biasa. Kau telah menjadi pelindung, sahabat, dan penjaga keseimbangan hutan. Karomahmu kini mampu melakukan keajaiban yang luar biasa. Tiba-tiba, dari arah desa terdengar suara teriakan. Arga menoleh dan melihat asap hitam membubung dari atap rumah-rumah. Tanpa ragu, ia melompat ke atas bukit, membawa energi hutan bersamanya. Dengan satu gerakan, ia menyalurkan karomahnya, mengendalikan air sungai dan angin untuk memadamkan api, menyelamatkan desa dari bencana yang hampir menghancurkan. Warga desa menatapnya terpesona. Mereka tidak mengerti bagaimana pemuda desa biasa bisa melakukan hal luar biasa ini. Arga tersenyum, menyadari bahwa keajaiban yang diberikan hutan tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk semua kehidupan di sekitarnya. Malam itu, desa Bukit Jaya bersih dari bencana. Arga duduk di tepi sungai, Rubah Perak tidur di sampingnya, dan Sinta menatapnya dengan bangga. Arga, kau telah menyelesaikan perjalananmu. Keajaiban hutan kini bersamamu, dan takdirmu telah ditentukan. Kau akan menjadi pelindung desa dan hutan, dan semua yang murni hatinya akan selalu mendapatkan karomah ini. Arga menatap langit berbintang, merasakan gemerisik daun, dan menyadari satu hal pasti, hidupnya telah berubah selamanya. Ia bukan lagi pemuda desa biasa, ia telah dipilih oleh hutan, diberkahi karomah, dan menjadi penjaga takdir alam. Dengan senyum penuh keyakinan, Arga berkata lirih, hutan telah memberiku karomah dan keajaiban. Kini saatnya aku menggunakan semua ini untuk melindungi kehidupan, menyelamatkan yang lemah, dan menjaga keseimbangan alam. Ini adalah takdirku. Di kejauhan, cahaya matahari terbenam menyelimuti hutan dan desa, memantulkan keajaiban yang kini hidup dalam diri Arga. Rubah Perak melompat, burung-burung beterbangan, dan seluruh hutan seolah merayakan kedatangan sahabat sejati mereka. Arga menutup mata sejenak, menghirup udara segar, dan tersenyum. Ia tahu, keajaiban yang ia terima bukanlah akhir, tapi awal dari perjalanan baru, perjalanan sebagai pelindung, sahabat hutan, dan pemuda yang membawa kehidupan dan keajaiban bagi semua.